Selamat pagi. Pertama, kalau investasinya terlalu tinggi, saya tidak memberikan materi, tapi akan memberikan soft sharing. Pada tempat pertama, kalau berkenan, kita sebenarnya menundukkan kepala mengenang para saudara seiman kita yang telah mendahului kita. Ataupun kita tahun lalu, Roma tersebut beberapa tahun lalu, Romo Galung 12 tahun lalu, Romo Ferry 10 tahun, Mikiolila 9 tahun lalu, Romo Rantau dari Provinsen 6 tahun, Romo Provinsen Tambah dan Romo Miko 5 tahun lalu, Romo Andromeda, Romo Indra, Romo Birit 4 tahun lalu, dan Romo Sestilo yang baru saja meninggalkan kita. Kami, saya juga menyapa Yo dan para Romo almarhum, kiranya membantu persiapan kami ke depan. Yang bagi Yo dan para Romo almarhum sudah terang-terang, tapi bagi kami masih gelap. Belum tahu apa yang akan terjadi. Maka doakan kami supaya tidak salah jalan dan yang siangnya kami menikmati salah jalan. Ini adalah sharing mengapa saya melalui kata-kata lebih cenderung pada sharing, karena saya ambil pada pemikiran refleksi dari Paulus Petrus Petrus 16 dalam bukunya Yesus dari Nazaret. Dia mengatakan begini, para penafsir otentik dari kitab suci adalah mereka yang menafsir bukan dengan pena atau dengan hurufnya, tapi mereka yang menafsir dengan hidupnya, dengan cara hidupnya. Itu adalah para gurus. Para gurus telah menafsirkan sabda Tuhan dengan hidupnya. Baik. Suatu ketika dalam pertemuan kuliah ada agenda bagaimana mencari solusi bisa Krisma dan pengaruh dari imamat di wilayah yang disebut sebagai Seribu Pulau ini. Saya ingat waktu itu saya ketika di samping saya untuk kuliah. Saya mungkin lupa persis apa, tapi dengan dasar ketidaktahuan saya menganjurkan waktu di luar masa pasca. Almarhum itu bilang ngomong langsung anggota itu bisa Krisma dan jadi imamat harus dalam masa pasca. Jadi jadi imamat bisa Krisma dan masa pasca kiranya mengisyaratkan bukan hanya seperti penegasan Paulus. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita yang berlaku kita percaya utama untuk Yesus. Tetapi bahwa kebangkitan Tuhan adalah indikator dan cermin yang di dalamnya saya melihat perjalanan hidup iman saya, dan itu juga menjadi titik awal tujuh dari perjalanan kekristenan kita. Ada dua indikasi yang menunjukkan pembaruan hidup imamat atas dasar spirit kebangkitan. Pertama, para murid yang secara akal sehat itu tidak mungkin atau tidak masuk akal. Petrus tidak sekolah, mana dari Galilea lagi, yang kalau orang Galilea, kalau orang Yerusalem itu keyahudiannya dilakukan, karena mereka itu bergaul dengan begitu banyak orang, terutama orang kafir, dan ada dua pelaku besar di Tirus dan Sidon. Lalu, tetapi dengan latar belakang ini, bisa-bisanya sesudah pasca Petrus dan para rasul lain bersoal jawab dengan para
dan laku dengan agama Kristi. Karena dengan itu para murid kemudian bisa mengenal siapa Tuhan Yesus. Berjalan ke mau begitu dan ketika mereka bersama mati begitu baru mereka ingat siapa Tuhan Yesus ketika ada perjamuan di mana urusan tetapnya adalah mengucap syukur dan membagi-bagi roti. Lalu berhubung dengan yang sangat aktual, saya keluar berbulan soal kronos dan air kita hadapi. Jadi dari imamat ini dalam misa Krisma, masa masa Paskah, masa sede vakante dan masa terpilih yang baru. Itu terpilihnya Paus baru, namanya Leo Singa. Saya memang Singa itu binatang paling luas dan kita kurang bilang, tapi yang luar biasa adalah kita pernah makan dengan sendiri. Lalu lain dengan tapi itu tidak pernah mengagumi matahari, bulan dan bintang-bintang, jalan selalu bermundur karena tidak bisa menengah. Karena memang dari anak hobinya tidak mungkin dia bisa menengah. Tapi dia bisa makan dengan sendiri. Lalu apakah terpilihnya paus baru? Ini paus yang ke-267 ya. Dan saya pikir apakah ini memberi pesan Tuhan bilang begini, jangan hanya tidak angkat 267 tapi bernyanyilah. Maka ketika bernyanyi menjadi relasi. Apakah mungkin relasi kita dan bernyanyi sangat jelas? Ini kronos dan air yang waktu yang saya pelajari berjalan dan ada waktu keperluan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu Paus Fransiskus tak tahu setelah ditinggal pergi seorang paus yang sangat dikagumi dunia. Jadi dunia luar biasa. Kompasiana pada 2001 mendeskripsikan Paus Fransiskus itu adalah seorang paus yang sederhana, rendah hati, gembala, berbawa-bawa, dan animator dalam dunia. Ketika menjadi uskup di Buenos Aires, beliau menggunakan transportasi umum. Dia memasak sendiri, mencuci pakaian sendiri, memutuskan untuk tinggal di apartemen daripada di istana keuskupan. Lalu saya berpikir, ini kalau terjadi di tempat kami di Kota Pinang ini, orang bilang dia kurang berkomunikasi. Mungkin mungkin dia ada masalah dengan sesama anggota komunitas. Dan kalau memang pikirannya negatif, memang tidak pernah jadi. Sesudah terpilih secara spontan, memilih nama Fransiskus karena beliau ingat apa yang dipesankan Uskup Emeritus Sao Paulo agar tidak melupakan kaum miskin. Ketika pertama kali tampil setelah pengumuman Habibus Papa juga tidak biasa karena pertama meminta doa dari umat. Dia menundukkan kepala, minta umat memberikan doa kepadanya, baru memberikan berkat peroleh Orbi. Jadi kata beliau, sebelum saya memberkati kalian, saya ingin meminta kalian untuk berdoa bagi saya. Itu sekarang kita berdoa bersama Bapak kami dalam Maria. Saya mempercayakan diri saya kepada doa-doa kalian. Tuhan memberkati kalian. Ini tentu mengisyaratkan betapa penting peran umat Allah, kaum awam, dan doa-doa mereka. Kalau saya ingat, ketika umat minta doa untuk kesembuhan, kepentingan kesembuhan di sana, saya pasti saya mendoakannya. Ketika umat datang lagi, masih ngomong atas doanya, yang didoakan itu sudah sungguh. Lalu kita bilang, begitulah Tuhan menolong.
Lalu keempat yang baik